Di dunia yang bising oleh ambisi, ada perempuan yang memilih berbicara hanya kepada langit. Inilah kisah Bu Juminten, sang Kartini Langit yang bertahan bukan dengan kata, tapi dengan sujud. Saya juga kaget, Mas, karena istrinya yang ngirimi apa itu? Istri barunya? Iya, gambar Ya ke saya itu pas ijab kabul, dan beliau itu telepon, jangan ganggu-ganggu suami saya gitu. Ini dunia terasa kiamat muter itu, Mas. Wah, ya Allah Gusti, kok seperti ini? Pejuang Langit, Bu Juminten bekerja sebagai pendidik, pahlawan tanpa tanda jasa, serta dikenal sebagai sosok yang aktif dalam pendampingan sosial untuk berbagai masalah. Namun, siapa sangka, Bu Jum memiliki ujian masa lalu yang begitu pahit sebagai sosok wanita. Pernikahannya 2 kali mengalami perpisahan. Yang pertama karena perselingkuhan, dan yang kedua, qadarullah harus berpisah karena ajal. Nah, Bu Jum, ini panahan gini memang udah sering, Bu Jum? Sering ketika pikiran lagi capek, badan capek, banyak kegiatan, kita healingnya ke sini. Nggak kemana-mana, nggak ke mall, nggak kemana, tapi ke alam, Bu ya? ke alam. Masya Allah. Nah, jadi kan saya dapat informasi, Bu. Iya. Kalau Ibu itu dulu pernah dikasih cobaan. Iya, betul. Ditinggal sama suami. Itu Iya. itu yang mendasari juga healing ke sini. Iya, betul. Gimana tuh ceritanya, Bu? Ketika waktu itu kan tahun 2005. 2005. Tahun 2005 suami itu pamit ke luar negeri. Baik. Dengan perjanjian itu ya. Kesini sampai detik ini pun suami saya itu ternyata tidak pulang juga. Oh, baik. Dari tahun 2005 sampai tahun 2016 saya tunggu kepulangannya, saya tunggu komitmennya, ternyata tidak ada komitmen untuk kembali ke keluarga. Ya sudah, kita bismillah. Ya Allah, saya selalu berdoa ketika suami bisa pulang kan bisa kumpul sama anak. Baik. Sampai keluarga pun tidak ada yang tahu. Saya memang tidak memberitahu, takut kalau nanti suami saya tuh mau kembali pulang, terus keluarga itu membenci. Ini saya tutup semua, cuma saya dan anak-anak yang tahu. Baik. Lingkungan pun tidak ada yang tahu. Tahu-tahu saya WA itu tahun 2016, tolong pulang selesaikan masalah kita. Baik. Nah, beliau cuma jawab silahkan ajukan saja. Pejuang Langit, bayangkan 7 tahun tanpa komunikasi dan kabar yang pasti. Di saat itu pula, Bu Jum harus berjuang dalam kepahitan tanpa ada kejelasan, tanpa ada nafkah materi. Semua beliau lalui membesarkan kedua anaknya dengan tangan sendiri. Allahu Akbar. Jadi bisa saya bilang, Ibu ini diduain oleh mantan suami, Bu ya? Iya, betul. Ya Allah. Tapi kita perempuan tidak boleh lemah. Ya, walaupun saya pantang meneteskan air mata, tapi ketika ya Allah Gusti kok harus begini. Baik. Ketika saya malam bangun jam 3, saya lihat anak-anak itu yang ya Allah, cuma anak yang saya tangisi. Kalau beliaunya kan memang sudah seperti itu kan. Iya. Tapi kalau anak-anak kan ya Allah, saya harus membesarkan, harus menyiapkan pendidikannya. Ya Allah, berikan kekuatan. Maka ketika sekarang ini kalau ada pasangan yang mau bercerai, sebisa mungkin saya itu harus segera Mbok, ini seperti ini itu. Jadi Bu, Ibu itu tahu kabar kalau mantan suami itu menikah lagi dari mana? Itu kan saya juga kaget, Mas, karena istrinya yang ngirimi apa itu? Istri barunya? Iya, gambar Ya ke saya itu pas ijab kabul, dan beliau itu telepon, jangan ganggu-ganggu suami saya gitu. Ya Allah. Nah itu, jadi saya itu juga kaget waktu itu pas saya kegiatan itu di Wonosobo, ada kemah besar, kemah HW tingkat Jawa Tengah. Kebetulan di situ saya selaku bendahara. Baik. Bendahara. Wah,
ini dunia terasa kiamat muter itu Mas. Wah ya Allah Gusti, kok seperti ini? Pejuang langit, air mata Bu Jum tak kuasa harus berlinang saat menceritakan masa-masa hancurnya karena beliau tidak hanya harus menerima keadaan menjadi seorang single parent untuk kedua anaknya, melainkan juga memikirkan tanggung jawabnya sebagai pendidik bagi siswa-siswinya. Namun perjuangan seorang Bu Jum untuk bangkit bukanlah omong kosong. Ia menjalankan takdir yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya dan dengan husnuzon. Masya Allah. Setelah 7 tahun itu bagaimana Ibu ngidupin keluarga? Suami saya sudah nggak ngirim waktu itu ya, dari tahun itu. Alhamdulillah saya itu aktivitasnya banyak, melatih pramuka di mana-mana, pernah melatih pramuka di SMA Negeri 1 Kandangan, di Almatera, kemudian kadang di Wonosobo itu dipanggil untuk memberikan materi. Itu perjuangan saya untuk membesarkan anak-anak. Jadi perjuangan sendiri ya, banting tulang Bu ya? Iya, banting tulang, betul. Wah, dan waktu biasa. anak itu mau membayar kuliah itu kan kuliah yang tidak murah, ya mahal. Waktu itu masuk pertama kali itu 21 sekian pokoknya rupiah, 21 juta lebih. Baik. Lah waktu itu kan malam, ini masih kurang, dana itu masih kurang. Tetapi sampai ada kondisi sampai, nyari-nyari dana waktu itu? Iya, malam itu kan masih kurang sekitar 3 jutaan. Dari ngumpul ke, akhirnya bisa berangkat pagi jam 9 malam itu ada bunyi di HP itu kelunting lah, itu alhamdulillah sertifikasi itu cair. Cair sehingga kami pagi jam 4 sudah berangkat ke kampus bersama anak yang barep itu yang pertama untuk membayar. Kebetulan itu pas uangnya juga ngepas habis di jalan itu tinggal 2.500. Ya Allah. Itu saya. Ya. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, semua itu bisa terlewati berkat bantuan Allah lagi. Amin. Alhamdulillah. Pejuang langit, bagaimana titik bangkit dari kehancurannya? Nah, Bu Jum menemui jalur langit kebangkitannya dengan sholat tahajud. Masa-masa beratnya, beliau lalui dengan curhat kepada Sang Pencipta. Bisa bangkit lagi, bisa jadi Bu Jum yang seperti sekarang itu kan luar biasa. Nah, saya pengen tahu gimana caranya Bu Jum itu bisa bangkit lagi dari keterpurukan itu gitu loh. Gini Mas, ketika saya menghadapi masalah sebesar itu, apa yang harus saya lakukan? Saya selalu bangun malam. Untuk membangun koneksi dengan Allah, minta dikuatkan, Masya Allah. minta diberikan kemudahan, minta diberikan kelancaran ya dalam membimbing, mendidik anak-anak kami, termasuk mendidik anak-anak di sekolah. Jadi insya Allah tahajudnya tidak terputus. Bu Jum cerita ke saya, selama kehancurannya, sholat tahajud menjadi obat penenangnya. Sujudnya menjadi tempat keluh kesah utamanya. Ia merasa Allah SWT sedang mengelus kepala seorang hambanya dan membuat keterangan hati yang sangat nikmat. Surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah, tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tempat terpuji dan mulia seperti apa yang dijanjikan Allah bagi orang yang sholat tahajud? Kata guru saya, yaitu kedudukan mulia di sisi Allah SWT, mulia di akhirat, dan mulia serta berwibawa di dunia. Pantas jika Nabi SAW pernah bersabda, kemuliaan seseorang di dunia ini tergantung ibadah malamnya. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan dan kewibawaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya. Ada doa-doa khusus nggak? Ada sih, mohon sama Allah, ya Allah kuatkan hambamu ya Allah. Itu benar-benar sampai air mata ini keluar Mas. Pejuang langit, ternyata sabarnya Bu Jum mendapatkan hadiah keberkahan dengan mendapatkan jodoh pernikahan kedua dengan sosok mu'alaf yang malah mengajarkannya lebih taat di jalan Allah SWT. Namun sayangnya pernikahan yang berlangsung pada tahun 2021 harus berpisah karena takdir Allah. Boleh diceritain nggak Bu, setelah Ibu berhasil bangkit tuh, habis itu menikah lagi? Iya. Itu cerita pertemuannya seperti apa Bu?
Ya, itu kan juga beliaunya seorang kepala sekolah. Kepala sekolah? Iya, kepala sekolah. Kemudian kami itu tergabung dalam satu organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, beliaunya sebagai sekretaris dulu ya. Baik. Kemudian kalau kita itu kan kalau mau pencairan sertifikasi itu mengumpulkan berkas. Nah, di berkas itu kan mencantumkan nomor HP. Nah, saya nggak pernah komunikasi sama beliaunya, tidak pernah. Begitu ngumpul ke ya sudah di taruh, kita izin pamit pulang. Tapi tiba-tiba itu ada nomor HP masuk, nomor telepon masuk. Tapi saya juga nggak nyadar kalau itu beliaunya. Baik. Nah, waktu itu beliaunya cuma minta tolong saya diantar ke Ustadz untuk syahadat, itu saja. Nah, akhirnya kami ketemu dan kami istilahnya 1 tahunan ya, 1 tahun atau berapa itu, kemudian proses mualaf, dia memperdalam ilmu dulu, memperdalam ilmu agama dulu, baru kami itu kesepakat untuk menikah. Setelah menikah ya Allah lebih sayang sama beliaunya, sehingga Allah mengambil beliaunya. Sosoknya merupakan sebagai pendamping sosial di satu kegiatannya, ternyata membuka jodoh baru untuk Bu Jum. Masya Allah, pejuang langit, jodoh dari pernikahan kedua Bu Jum ternyata menjadi suatu kenangan indah. Almarhum menjadi obat, figur seorang imam yang selama ini hilang di pernikahan pertamanya. Ya, ini kita sebelum ke rumah saya, nanti ke masjid dulu, karena di sana ada persiapan pengajian akad pagi. Oke Mas, ini tempat pengajian yang akan digunakan besok pagi. Dan ini jamaah pengajian sudah bersiap-siap menata kursi. Di sini hadir juga itu Ketua PDNA Kabupaten Temanggung dan itu Ibu Nanda sekretarisnya. Salam kenal, saya Anov. Saya Sri Mutina, biasa dipanggil Mbak Mut. Masya Allah. Oh, jadi Mbak Mut ini pengurus? Ya, saya pimpinan daerah Nasyatul Aisyah Temanggung. Kebetulan ini. Kalau Bu Jum ini juga pengurus juga? Bu Jum di cabang ini menjadi pimpinan cabang Aisyah. Masya Allah. Wah, terlepas Bu Jum ini guru, udah gitu pembimbing, juga aktif organisasi Bu ya? Oh, beliau aktif sekali organisasi. Aktif sekali? Banyak sekali yang beliau ikuti organisasinya Bu Jum. Masya Allah. Nah, tadi udah sempat ngobrol sedikit sama Bu Jum, sama tadi Bu Jum ngajak ke sini, katanya Bu Jum juga mau siap-siap nih buat pengajian besok pagi kan? Nah, saya pengen tahu deh, kalau dari kacamatanya Mbak Mut nih, Bu Jum nih seorang sosok seperti apa sih? Aduh, Bu Jum ini bagi saya, beliau itu motivator. Dia sangat motivasi sekali sebagai perempuan tangguh ya Bu Jum ya. Beliau ini dengan keterbatasan beliau itu tidak bisa naik motor. Jadi kemana-mana beliau itu jalan kaki? Naik angkot. Naik angkot? Ya, naik ojek juga ya Bu Jum. Okay. Padahal beliau itu adalah perempuan yang aktif sekali. Baik. Nah, saya dengar-dengar kan banyak banget nih kayak pasangan-pasangan nih yang ada mau bercerai, udah gitu setelah ketemu sama Bu Jum, di konseling malah jadi rujuk balik lagi ya? Itu banyak ya? Iya, itu Bu Jum ini kan memang pendampingnya. Pendamping salah satu MHH Aisyah. Yang dimana beliau bukan menjembatani ya, pendamping ada yang masalah seperti itu. Baik, kita kan bergeraknya di perempuan, kekerasan perempuan, kekerasan anak itu. Selain di pasangan-pasangan yang masalah seperti itu juga ada yang anak-anak. Nakal ya Bu Jum, bukan nakal ya, mereka sedang pada masa mencari jati diri. Itu akhirnya larinya ke Bu Jum dan diselesaikan. Pejuang langit, ya, Bu Jum itu memang Kartini zaman now. Gak cuma mengabdi di dunia pendidikan, tapi juga aktif di dunia sosial dan dakwah Islamiyah. Hari libur bukan buat istirahat saja, tapi diisi dengan jadi pengurus pengajian rutin tiap pekan. Masya Allah. Mbak Mut, jadi orang yang dibimbing sama Bu Jum ini banyak di sini? Iya, banyak yang sudah didampingi Bu Jum. Kalau masalah-masalahnya bermacam-macam ya. Dia bahkan saya tahu tuh kayak orang yang mau cerai gitu-gitu kan? Ada juga, ada. Itu ada sepasang yang bahkan sudah mau cerai, akhirnya didampingi Bu Jum dan alhamdulillah rujuk kembali. Kan jarang-jarang ya, biasanya kalau cerai ya udah cerai aja. Betul. Cari yang lain ini. Karena kalau Bu Jum sudah urusannya udah bercerai itu kan agak rumit ya. Iya, dan alhamdulillah Bu Jum itu mendampingi pasangan itu dan akhirnya bisa kembali rujuk. Oke. Bu Jum, saya penasaran nih. Jadi
permasalahan-permasalahan itu gimana sih cara mereka supaya mau rujuk lagi, Bu Jum? Ini mendapatkan laporan, kemudian kami tindak lanjuti, Baik. hadir ke rumah itu, ternyata memang benar bahwa si A dan si B ini mau cerai. Oh, jadi sistemnya itu Bu Jum tuh jemput bola? Iya, ada yang Ada menginformasikan ke iya. Bujum, kemudian Oh, Bujum oke. Kami minta datang, tolong. bahkan ada sampai Wonosobo pun. Gitu. Wah, luar biasa nih pejuang langit. Berangkat dari pengalaman pribadi Bu Jum dulu pernah mengalami beberapa kejadian di dalam hidupnya. Sekarang Bu Jum itu nggak mau orang lain itu ngerasain apa yang Ibu Jum rasain ya, Bu ya. Betul. Sebisa mungkin Bu Jum ingin membantu agar Iya. orang-orang bisa keluar dari masalahnya. Iya, siap, Masya siap. Allah. Pejuang Langit, dulu Bu Jum menangis dalam sepi. Curhatnya cuma sama Allah. Luka dihadapi sendiri. Pedih diobati dengan sabar dan tahajud. Tapi sekarang, Masya Allah, Bu Jum jadi tempat curhat orang lain. Jadi wasilah solusi untuk yang lagi berjuang. Gak heran, berkah Bu Jum datangnya bertubi-tubi. Dari arah yang tak disangka-sangka. Masya Allah. Pejuang Langit, terlepas dahulunya Bu Jum ini mendapatkan cobaan yang berat, yang luar biasa, sampai 2 kali Bu ya. Iya, Tapi betul. alhamdulillah sekarang hidupnya jauh lebih baik. Dan Alhamdulillah. anak-anaknya Bu Jum sekarang alhamdulillah sudah selesai semua menyelesaikan pendidikan Bu ya. Iya, Yang betul. pertama itu tadi katanya Bu Jum sekarang jadi guru ya. Iya, Itu memang cita-citanya juga? iya sebenarnya cita-citanya ya guru, tapi ambil jurusannya kan akuntansi, tapi juga bisa masuk di guru itu. Alhamdulillah. Iya, Nah, alhamdulillah. anak kedua juga udah selesai kuliah. Sekarang lagi kerja Bu ya? Iya. Kerja di Jogja? Di Di bidang apa tuh Bu? perhotelan. Perjuangan single parent bukan hal ringan, tapi Bu Jum bisa buktikan kalau mimpi anaknya bisa jadi nyata. Dididik dengan cinta, dibesarkan dengan doa, sampai anaknya jadi pengajar juga. Sama kayak ibunya. Ini nih, berkah yang gak main-main. Dan satu lagi Pejuang Langit. Rumah sederhana ini juga bukti berkah dari jerih payah Bu Jum selama ini. Nggak instan, tapi penuh ikhtiar, air mata, dan sujud panjang. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla bayar semua lelahnya dengan indah. Mas Anop, Ya. alhamdulillah sudah sampai rumah. Ah. Ini rumahku, Mas Anop. Assalamualaikum. Aduh, ini anakku. Ini repot-repot tadi sediain ini. Iya. Ya Mbak, salam kenal Anop. Dengan Mbak siapa? Prisma, Masya Allah. Pejuang Langit. Jadi ini dia Mbak Prisma, anak pertama Ibu yang juga jadi guru. Nah ini memang terinspirasi dari Ibu juga? Kalau dulu kan nggak ada cita-cita itu. Setelah lulus dari universitas kok pengen ya kayak ibu gitu. Masya Allah. Nah, gimana cara menempa anak jadi seperti ini, Bu? Iya, kita saling menguatkan ketika kita berdua ini kadang-kadang pas mau, katakanlah yang paling pas mau bayar. Ini Bu bayar, ini Bu bayar, ini ya sebentar Mbak, ini nanti insya Allah Ibu kirim atau nanti dari ayahmu juga ada kiriman deh. Kita saling menguatkan. Oh, jadi dulu Mbak Iya. Prisma juga kuliahnya beda kota ya? Beda kota di Solo. Oh, di Solo. Ini sempat tinggalin Ibu juga berarti Iya. ya? Ya Allah. Berapa? 4 tahun ya ninggal ya. 4 tahun? Meninggalnya iya Oke. sendiri. Nah, kalau dari Mbak Prisma nih, kan ngelihat perjuangan Ibu luar biasa. Nih, mohon maaf Bu, ini belum ditanya aja udah sedih. Tahan duluan. Kalau buat Ibu nih, ada nggak sih pesan-pesan, rasa terima kasih buat Ibu yang selama ini udah berjuang sendirian nih? Karena Mbak Prisma ini juga bareng selalu nemenin Ibu dari dulu kan ya? Iya, betul. Pesannya tetap sehat, kuat, selalu bimbing saya sampai kapanpun. Pelukan haru Mbak Prisma untuk Bu Jum itu bukan cuma pelukan biasa, tapi pelukan penuh cinta dan rasa syukur. Mungkin inilah pelukan yang diimpikan semua pejuang Kartini di luar sana. Bukti nyata Pejuang Langit, kalau takdir Allah itu sempurna. Allah uji sesuai kemampuan. Dan Bu Jum lulus dengan cinta, doa, dan kesabaran. Hasilnya, rahmat dan keberkahan datang mengalir. Termasuk anak solehah yang berbakti. Allahu Akbar. Hari
pinjaman online itu ya pinjaman, tapi tanpa jaminan gitu loh Mas. Jadi kita pinjam ke bandar dan kita nggak tahu siapa yang minjemin kita, nggak tahu pemodalnya siapa. Ya sholat tobat, sholat tahajud setiap malam gitu. Ya alhamdulillah banyak keajaiban yang datang setelahnya.